yang apa yang mereka butuhkan dalam tanda kutip atau apa sebenarnya yang negara butuhkan atau apa yang sebenarnya mereka butuhkan untuk diwakilkan gitu. Oke. Justru mungkin mereka nggak tahu, justru mungkin sesimpel karena tidak ada pilihan atau mungkin kalau bahasa sekarang tuh TikTok election gitu, namanya TikTok election gitu. Itu nggak cuma di Indonesia tapi di berbagai negara gitu. Kayak misalnya Prabowo mengakui kalau misalnya jadi bilang di interview beberapa waktu lalu nggak apa-apa Anies kasih nilai 11 dari 100 karena orang-orang jadi kasihan dan memilih dia. Berarti dia tahu mengakui bahwa dia dipilih karena orang-orang kasihan. Oke. Baku apa lagi di Ruang Pintar? Baku lebih pandai, bukan baku lebih pandai. Ya, itu malam dia. Ini Torang Baku dapat ulang. Di sini bersama masih Torang, tapi malam ini kita kedatangan tamu spesial. Ya. Ada Nona cantik Amadea Parengkuan. Ya, mahasiswi Fakultas Fisip ya. Iya, fisip. Fakultas Ilmu Politik. Ya. Dan malam ini Torang mau bicara mengenai wakil rakyat. Sambungan dari yang kemarin ya? Iya. Sambungan dari pembicaraan Artinya kemarin. apa penyebab yang kemudian ada buah pikiran yang menyatakan layak nggak sih mereka-mereka yang ada di sana atau terkualifikasi nggak sih? Ataukah hanya karena memiliki money power gitu ya? Money power. Money Capital power untuk menduduki jabatan yang begitu mulia itu ya. Mewakili suara rakyat. Ya. Jadi malam ini kita akan membincangkan hal ini. Kemudian sebelum lanjut, bahwa Ruang Pintar ini ada di Coffee Blessing, dan Coffee Blessing ini menyiapkan teh manis, kopi, tapi tidak ada yang pesan kopi di malam. Juga di Habis tadi di muka. habis. Di samping itu ada di samping Coffee Blessing ada jual lalapan. Sebentar nanti kita mau makan karena so lapar. Dan kita akan mulai bincang-bincang kita ini dari Bung Uke kali. Dari sebelumnya Kak, mau isi supaya maksudnya masih baku sambung. Oke, menyambung. Iya, menyambung. Karena ini kan masih pembahasan yang kemarin. Ya. Daripada orang demo-demo, Ruang Pintar ini apa di bahasanya tahu. Menyediakan sebuah solusi. Supaya daripada orang mengamu seturung DPR yang which is sedang mungkin orang membubarkan DPR, mari orang berpikir bersama tentang kualifikasi yang terbaik for anggota Para DPR. wakil rakyat Iya, yang ada di para sana. wakil rakyat, Ya, ya, toh. ya. Meskipun mungkin orang belum boleh dengar, tapi paling tidak YouTube boleh rekam orang buah pikir Iya. untuk jadi Minimal ditampung sebagai buah pikiran. Iya. Nah, makanya itulah Ruang Pintar ada sebagai perpustakaan pikiran. Oke. Ya, dan kita akan memulai dari Oke dulu. Nah, bagaimana menurut apa pertanyaannya ini? Jadi pertanyaannya begini nih. Kan kemarin kita sudah membahas mengenai kericuhan yang DP pemantik itu adalah legislator yang ada di pusat itu. Nah, kemudian sebetulnya seperti apa sih legislator yang pantas duduk? Apakah hanya karena sebuah popularitas atau apakah harus ada kualifikasi tertentu untuk menjadi seorang wakil rakyat yang sebaiknya menurut pikirannya Bung Ungke? Kira-kira seperti apa? Sopasnya enggak? Sekarang sopasnya enggak? Sudah pas tidak? Artinya ada beberapa, tapi mungkin secara keseluruhan ya. Kalau pendapat pribadi harusnya belum pas, tapi kan bergantung pada objektifnya. Nah, jadi kalau ukurannya pakai objektifnya pakai ukuran saya maksudnya. Nah, anggota dewan yang sekarang mayoritas belum pas. Karena kalau jadi anggota dewan seharusnya, menurut saya itu indikatornya ya dia punya kemampuan spesifik ketika duduk di komisinya. Misalkan duduk di komisi yang berkaitan dengan ekonomi, dia punya latar belakang ekonomi yang kuat. Duduk di komisi hukum, dan seterusnya. Ya. Nah, cuma problematikanya anggota dewan sekarang itu ya basis penilaiannya bukan pada kualitas itu, tapi pada seberapa banyak dia dipilih oleh rakyat. Nah, kalau problematikanya
dia representatif atau tidak, mungkin representatif. Simpelnya kayak gini, ada 30% orang yang kegemarannya itu bikin hoax. Katakanlah gitu. Nah, tiba-tiba ada satu calon wakil rakyat mencalonkan diri, pekerjaannya memproduksi hoax gitu. Nah, si 30% orang yang suka dengan hoax, otomatis ketika memilih dia, ya representatif. Popularitasnya meningkat. Nah, bukan terkait berdasarkan hoax itu. Bukan terkait popularitas. Jadi simpelnya kayak gini. Dia punya afiliasi. Iya, dia punya konstituen lah kalau bahasa politiknya gitu. Jadi ya artinya dikenal karena itu. Nah, misalkan kayak sebut nama saya Uya Kuya misalkan. Layak nggak dia jadi anggota dewan? Ya kalau objektifnya kita milih anggota dewan yang kegemarannya bikin video-video prank atau settingan-settingan video asalkan ditonton banyak orang dan menarik, ya dia representatif karena mungkin Adian Apitupulu atau anggota dewan lainnya nggak akan punya kemampuan untuk bikin itu. Jadi kalau objektif kita kemudian dibatasi pada saya pingin yang duduk di sana tuh orang yang punya kemampuan bikin prank, ya Uya Kuya jawabannya. Nah, tapi persoalannya pingin kita kemudian lembaga legislatif diisi dengan objektif yang macam itu, atau objektifnya pingin kita kembangkan lagi ke arah yang lebih substansial. Kebutuhan negara tuh kayak apa sih? Normatif kalau itu. Maksudnya memang harus jelas bahwa kebutuhan negara apa begitu. Ya itu makanya dirancang dulu kebutuhan negara kayak simpelnya kayak gini. Ketika kita milih Pak Presiden Prabowo karena programnya, kemudian katakanlah ketika dia menjabat dinilai kurang pas, kurang mampu menjalankan, wajar kita kritik. Tapi kalau kita milih Pak Presiden Prabowo karena Gibrannya, nggak bisa kita kritik ketika kemudian programnya kurang pas. Atau ketika kita milih Presiden Prabowo karena joget-jogetnya, nggak bisa kita kritik kalau programnya kurang pas. Karena kan alasan memilih objektifnya tuh joget-joget tuh. Nah itu, jadi problematikanya bukan pada siapa yang duduk di sana, tapi indikator apa atau objektif apa yang masyarakat tetapkan untuk memilih wakil rakyatnya gitu. Bergantung pada objektifnya. Kalau dari saya sih itu. Sebelum terlampau jauh kita masuk ke sana ya, menarik tadi bahwa seharusnya masyarakat ada memilih secara objektivitas. Nah sekarang begini, kembali lagi ke wakil rakyat ini kan ditentukan oleh partai. Betul. Nah, seharusnya kalau apakah sebaiknya kesalahan ini jangan dilempar ke masyarakat sebagai pemilih? Apakah tidak, dari pandangan Bung Mungke ini, apakah tidak sebaiknya kesalahan ini dilemparkan kepada partai yang memilih calon-calon wakil rakyat itu? Nah, kalau saya seandainya jadi pengurus partai politik, ya mau nggak mau saya harus ikut arus dong. Kalau nggak kalah bersaing ini. Artinya? Simpelnya kayak gini, saya punya calon modelannya kayak Adian Apitupulu, Boni Hergens, Rocky Gerung, dan sebagainya. Di sebelah itu punya Farel Bramastya, Uya Kuya, Eko Patrio, Pasya Ungu, dan seterusnya. Misalkan kalau Pasya Ungu oke lah, masih menurut saya masih keren lah. Tapi punya orang-orang yang kemudian populer, atau Raffi Ahmad misalkan. Tapi ketika dibandingkan kemampuannya dengan 3 orang yang disebutkan sebelumnya tadi, Rocky Gerung dan kawan-kawan, ya pasti kalah lah. Kalau objektifnya pakai objektif saya. Cuman persoalannya kalau saya maksa sebagai partai politik masa masukin 3 orang ini, nggak dapat kursi di DPR. Kan yang dipilih yang tiga orangnya itu, yang populer itu. Yang dapat kursi persebelahnya, otomatis mesti ada semacam pemakluman itu. Jadi nggak apa-apa, kita tempatkan 3 orang yang kompeten, objektifnya ini loh, ada kompetensi berdasarkan objektif tertentu, sambil 3 orang sisanya kita kasih yang receh-receh lah. Mencari suara partai ya? Kan mau nggak mau, karena sistemnya dipaksa ke situ tuh. Profesional terbuka memaksa kita untuk kemudian milih orangnya, bukan milih ideologi partainya. Kalau saya pribadi yang paling penting, ketika tanggung jawab ingin diserahkan pada partai, ya pilih ideologi partainya. Berikan suaramu, percayakan pada partai politik, bukan pada individu per individu gitu. Nah ini menarik ya. Gitu. Jadi nggak ada lagi dikotomi petugas rakyat versus petugas partai misalkan. Artinya ini ada hal yang menarik nih, saya tangkap dari Bung Mungke dulu ya. Bahwa pada akhirnya seharusnya masyarakat tuh jika memilih figur, dia harus lebih melihat figur ini berdiri dari partai apa. Betul, harusnya begitu. Karena dalam sebuah kepartaian itu ada di ideologi partainya sendiri. Betul. Gitu ya. Makanya ada istilah konstituen. Contoh nih, saya PD Perjuangan. Anggota Dewan PD Perjuangan kepilih, tiba-tiba saya ngomong di Dewan, saya mendukung negara Indonesia menjadi syariat Islam. Dipanggil Megawati nih, Bu Mega, sini Mungke, ngapain lo bilang, nggak bisa, bla bla. Oh, saya kan petugas rakyat, bukan petugas partai.
Ya bukan di situ tempatnya, bikin partai baru yang memperjuangkan syariat Islam. Jangan di PD Perjuangan, karena ideologinya beda gitu. Nggak mungkin kemudian atas nama petugas rakyat saya bebas ngomong. Kan konstituennya beda itu. Kalau ingin memperjuangkan basis ideologi tertentu ya bikin partai baru. Jangan kemudian atas nama petugas rakyat seolah-olah membuat wakil rakyat bebas ngomong apa saja walaupun keluar dari lajur perjuangan partai. Nggak bisa kayak gitu. Jadi semua anggota dewan wajib hukumnya jadi petugas partai, wajib tuh. Nah pertanyaannya siapa yang petugas rakyat? Ya partai politik. Jadi petugas rakyat, petugas partai itu adalah jongos atau babu dari petugas rakyat. Petugas rakyatnya partai politik nih. Dia punya babu namanya petugas partai. Jadi ya, ketika kemudian babunya rakyat tuh. Iya, jadi kalau kemudian ada anggota dewan yang bilang dia petugas rakyat, ya dia seolah-olah kemudian pingin dirinya naik level sama dengan partai politik. Saya harus mewakili rakyat, bukan kemudian jadi petugas partai politik yang memperjuangkan ideologi tertentu. Itu kan semacam naik level. Harusnya ketika orang berani ngomong saya ini petugas partai, dia berani declare bahwa saya adalah pembantu dari pembantu rakyat. Kastanya lebih di bawah tuh. Pembantu rakyat ya partai politik. Pekerja partai politik itu ya pembantu dari si pembantu rakyat itu. Begitu. Menarik nih. Nah, kalau kita ke Bung Gil. Ya, sama dia. Oh, sama dia dulu nih. Oke. Berkaca dari kejadian kemarin nih. Karena ya minimal kalau kita melihat bahwa pemicu kerusuhan itu adalah ulah daripada wakil-wakil rakyat tadi yang dibicarakan. Salah satu kalau disebutkan ada Uya-Kuya. Ya walaupun dia korban juga di satu sisi, tapi meskipun ada cerita, artinya tidak seluruhnya dia. Nah, menurut pandangan Amadia, bagaimana? Kalau balik lagi dari pertanyaan Kak mungkin yang awal, apakah layak atau tidak layak? Harusnya secara apa ya istilahnya yang normatif ya mungkin itu berarti layak dong, karena kan memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh KPU atau KPU ya. Ya, pencalonan sebagai kemudian dipilih oleh rakyat, memenuhi dong berarti seperti yang tadi kamu sampaikan, berarti kan apakah representatif? Iya dong. Mungkin tidak directly itu orang memilih karena saya suka misalnya buat konten, tapi mungkin karena dia merasa mungkin yang nyambung di dia atau misalnya merasa iya yang diwakilkan oleh dia tuh Uya-Kuya. Iya. Sah-sah aja. I really do believe kalau misalnya yang duduk-duduk di sana itu adalah cerminan rakyatnya yang memilih. Maksudnya ibaratnya setidak sukanya kita dengan Uya-Kuya kan dia dipilih oleh ratusan ribu, ratusan ribu rakyat yang merasa bahwa dia orang yang pas dong. Oke. Artinya begini, yang model sama dia. Artinya begini. Orang yang memilih Uya-Kuya, mereka tidak benar-benar ingin negara ini dibenarkan. Mereka hanya ingin negara ini kayak lelucon seperti keingin kebiasaan Uya-Kuya, kan begitu? Tidak bisa juga. Orang yang memilih itu tidak tahu justru. Mungkin kebanyakan tidak tahu maksudnya apa yang mereka butuhkan dalam tanda kutip, atau apa sebenarnya yang negara butuhkan, atau apa yang sebenarnya mereka butuhkan untuk diwakilkan gitu. Justru mungkin mereka nggak tahu, justru mungkin sesimpel karena tidak ada pilihan, atau mungkin kalau bahasa sekarang tuh TikTok election gitu, namanya TikTok election gitu. Itu nggak cuma di Indonesia tapi di berbagai negara gitu. Kayak misalnya Prabowo mengakui kalau misalnya dibilang di interview beberapa waktu lalu nggak apa-apa Anies kasih nilai 11 dari 100 karena orang-orang jadi kasihan dan memilih dia. Berarti dia tahu mengakui bahwa dia dipilih karena orang-orang kasihan. Oke. Atau misalnya orang-orang memilih karena yang paling sederhana dekat, karena misalnya kita dekat rumah dengan dia, jadi kita pilih jadi anggota dewan. Berarti kan mereka tidak menyadari berarti sebenarnya tugas anggota dewan itu apa begitu. Mungkin sesimpel tidak tahu, jadi yang merasa dalam tanda kutip tuh yang mereka rasa mewakili mereka tuh sesimpel itu aja mungkin yang bagi mereka yang turun ke selokan mungkin sesuatu yang sepopulis itu mungkin bisa aja. Jadi taraf kualifikasi tepat atau tidak tepat itu harusnya secara normatif tuh sudah tepat ya berarti. Tapi apakah menurut saya dalam tanda kutip pantas
atau misalnya saya suka atau tidak ya, sesimpel itu. Kalau saya tidak gitu. Menurut saya ada indikator kompetensi tertentu yang harus dipenuhi oleh wakil rakyat yang akan dipilih begitu. Tapi apakah kemudian dibebankan kepada partai politik? Balik lagi mungkin ke sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kak Uge. Saya juga kalau jadi pemimpin partai begitu pasti maunya yang menang ya. Jadi mungkin segala cara akan saya lakukan untuk menang begitu. Dengan bahkan sekalipun kalau misalnya orang ini sebenarnya aduh tolol banget ya ini untuk jadi anggota partai, tapi ya udahlah nggak apa-apa karena kan demi menang juga gitu. Harusnya kalau kayak macam Uya Kuya begitu dia harusnya ikut yang perseorangan tuh kayak Komeng begitu aja kan, dia hanya mewakili dirinya sendiri kan. Itu begitu. Mungkin persoalan yang beda lagi ya. Persoalan yang berbeda ya. Kalau DPD ya ini. DPD ya. Oke. Yang menarik nih artinya begini. Ketika kita membicarakan kualifikasi tertentu terhadap seorang anggota DPR, apakah sebaiknya masyarakat ini justru seharusnya bukan sebaiknya ya, apakah masyarakat kita di Indonesia yang kurang cerdas? Memang. itu maksudnya. Sehingga ketika kita mau menyalahkan figur atau seseorang yang karena kelucuannya dipilih, yang karena tadi sudah disebutkan karena dia cuma Birman, daripada nih tahu pilih siapa, pilih Jo Birman padahal nih tahu apa di tujuan Birman mau backing begitu kan, ketimbang dia tahu pilih siapa, pilih Jo Uya Kuya karena Uya Kuya sering di podcast kan begitu. Artinya berarti ada kata Rocky Gerung, ada kedunguan di masyarakat Indonesia nih. Atau mungkin bagaimana kalau kemudian tuduhannya itu bukan ke warga negara tapi ke negara itu sendiri. Jadi ada problematika sistemik di situ. Contoh nih, mungkin Uya Kuya itu dirasa betul-betul hadir ketimbang negara lewat sistemnya. Jadi ada problematika sistemik di situ. Kalau negara betul-betul hadir lewat perangkat sistemnya, harusnya masyarakat merasa terwakilkan dong. Tapi karena Uya Kuya yang kemudian mungkin cenderung lebih hadir secara personal, entah kemudian bikin bantuan, bangun pesantren dan seterusnya misalkan kayak gitu, dirasa ini loh yang paling dekat dengan kita, yang mampu mewakili kita tuh, dekat dengan rakyat. Ya dia layak duduk jadi anggota dewan karena mungkin ada semacam apa ya istilahnya? Semacam apa itu bahasanya kalau teorinya Pierre Bourdieu itu agak lupa, tapi intinya itu ada semacam anggapan yang tak dianggap, itu apa bahasanya? Kayak apa ya? Kayak secara nggak sadar kita tuh kayak betul-betul digiring bahwa negara itu harusnya begini loh, harusnya dia hadir dalam konteks yang modelnya kayak Uya Kuya. Nah, karena ada kealpaan di situ, makanya Uya Kuya kemudian seolah-olah difigurkan gitu. Begini loh harusnya negara itu. Kalau di Sulawesi Utara, Hillary Brigita Lasut misalkan. Walaupun kemudian komisinya komisi yang berbeda, kemarin komisi 1, tapi dia ngurus masalah hukum, tapi rakyat senang loh. Minimal dia hadir gitu. Bodoh amat komisinya komisi apa. Nah, karena ada kealpaan sistemik itu oleh negara nih secara sistemik, nah makanya kemudian rakyat punya semacam indikator-indikator baru untuk menentukan warga negara, wakil rakyatnya. Entah dari kehadirannya, cara komunikasinya, gaya bercandanya, dan seterusnya. Karena ada kealpaan negara di situ. Jadi kalau dibilang karena masyarakat kita kurang cerdas, jangan-jangan karena ya tadi kealpaan negara, entah dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa atau dalam konteks hadir di tengah-tengah rakyat. Mungkin itu tak sepenuhnya salah rakyat. Menambahkan sedikit yang soal itu, ini kita sepakat juga bahwa ini sebenarnya struktural sistem. Kemarin baru ada rilisan berita mungkin artikel kalau misalnya sebagian besar anggota dewan di parlemen itu tidak S1 ya, tidak ada yang kemudian tidak lulus SMA dan sebagainya. Kita saya percaya bahwa itu cerminan. Berarti kalau misalnya Kak tadi menyampaikan tidak cerdas dan sebagainya, ya mungkin dari ukuran situ. Kalau misalnya kita tidak daerah, tidak necessarily juga ya kalau misalnya kita mengukur kecerdasan dari situ, tapi ya berarti menunjukkan bahwa kita masyarakat yang mostly uneducated gitu. Sehingga yang kita pilih juga sebagian besar orang-orang yang tidak teredukasi. Kemudian berarti diskusi selanjutnya kalau misalnya dari tadi ini sudah masalah struktural dan sistemik, kenapa bisa gitu kita masyarakat atau negara ini punya persepsi bahwa tidak mengapa kalau misalnya kita tidak
teredukasi dan kita memilih orang yang tidak teredukasi atau tidak cerdas begitu. Itu mungkin diskursus lanjutan. Oke, sehingga artinya kalau udah dipilih benar bahwa mereka memilih orang yang tidak ada salahnya kan? Iya. Tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Oke. Nah sekarang kita menurut pandangan Bung Gioni sebelum kita Nggak ada pandangan. sebelum kita terbuai di dalam cerita mengenai tepat atau tidaknya. Izinkan kita menyampaikan satu persatu. Oke. Nah sebelum ke sana saya sambil makan ya. So lapar sekali kita ini. Boleh, Kak. Oke, lanjut. Jadi kalau kita betul, pasti apa yang orang pilih adalah afiliasi cerminan negara. Ya. Cerminan rakyat, Cerminan rakyat, cerminan bangsa. Kalau rakyat bisa torong kasar sebenarnya ini, torong levelkan secara berpikir, ya selevel itu orang berpikir begitu. Mayoritas orang level berpikir. Iya. Toh? Masih halus sama dia sebelahnya dan cerdas tadi. Iya. Kita bilang memang yang bilang tak cerdas itu. Nah, cuma di lain pihak mungkin karena Berarti Ini- pintar ini harus ini pandai problematika kalau bahasa orang barat negara dunia ketiga. Oke. Toh, negara dunia ketiga, third world country begitu. Amar tuh ada berdoa. Lanjut. Negara dunia ketiga kan DP masalah ini, DP tingkat pendidikan. Salah satunya tingkat pendidikan begitu. Jadi ya nggak bisa orang salahkan juga memang kalau dengan itu. Cuman juga bagi kita kalau mau bahas terlalu normatif sama dengan ungke dan bahas tadi, kayaknya juga orang akan berputar-putar dalam sebuah cycle lingkaran kegelapan begitu toh. Ada yang harus orang kayaknya yang lebih pakem untuk diselesaikan adalah orang perlu memikirkan apa kebutuhan negara secara perwakilannya, apa kebutuhan negara. Kan justru itu karena tadi saya mulai ke situ karena ternyata ada problematika di dalam situ. Maksudnya secara pribadinya, kebutuhan negara secara orang apa yang harus mewakili dia begitu. Secara sistem maksudnya itu. Negara punya objektif di anggota dewan tuh ini loh indikator-indikator itu gimana? Iya. Maksudnya itu tapi maksud. Jadi entah karena mau bilang itu sistem ya, pasti semua sistem. Pada intinya adalah memastikan orang yang tepat ada di orang yang punya kualifikasi yang duduk begitu. Oke. Biar objektifnya tercapai. Iya, biar objektifnya tercapai. Karena orang bicara tentang negara, bicara tentang sebuah organisasi besar begitu toh, negara toh. Ada banyak pribadi di dalamnya dengan berbagai banyak kepentingan, tapi yang orang inginkan adalah kemajuan begitu. Jangan setiap kali negara ini nak maju kemudian orang berteriak-teriak, sementara orang tidak punya pribadi yang tepat untuk menunjang perkembangan itu. Nah tapi mengenai objektivitas disebutkan Bung Ungkit sama Ahmadiyah tadi sudah tepat. Sebab pemilih itu dia memilih kepada pihak Pemilihnya objektif. Itu yang keliru kan? Pemilih objektif. Yang orang butuh adalah negara objektif. Objektif Oke. negara. Tujuan negara Sekarang apa? ke negara. Iya. Oke. Orang harus berpikir tentang tujuan negara apa begitu. Oke. Cuman memang orang kalau orang pinggir sedikit kita lebih pinggir sedikit. Iya toh. Demokrasi melahirkan populisme. Betul. Demokrasi melahirkan populisme. Dan makin kemari dengan perkembangan dunia dan sebagainya, orang boleh lihat ternyata otoritarianisme lebih berkembang. Iya. Toh mungkin boleh dipikirkan bapak-bapak negara bagaimana kalau orang otoritarian. Toh, Sekalian aja kan? tuh ya betul satu kali. Nah, cuman itu ide pikiran sesaat toh. Tapi memang Tapi betul. faktanya Betul. orang penegara itu jalannya ke arah sana. Ya gini Kak. Cuman orang nanggung Kak. Karena orang masih berpikir tentang supremasi rakyat. Kalau demokrasi harus supremasi rakyat. Orang tidak bisa salahkan apa yang dilakukan oleh yang Ungki sebut nama tadi, Hillary apa, orang tidak bisa salahkan. Nggak bisa, Karena betul. demokrasi supremasi rakyat. Betul. Orang berpikir tentang supremasi rakyat kecuali orang mau kembali ke ranah demokrasi mula-mula seperti yang dipikirkan siapa Bung nama? Karno. Bukan dong, lebih jauh ke belakang. Tan Malaka. Bukan jauh lagi ke belakang. Aristoteles begitu. Bukan. Itu Indonesia. Iya, tentang
Iya, balik ke akar itu maksudnya. Tentang demokrasi disertai dengan aristokrasi. Iya, bahwa ini memang orang-orang tertentu yang bisa mewakili. Nyana tiba-tiba orang datang hidup di pinggiran kota Yunani, begitu kok ngana tiba-tiba bicara bahwa ngana paling tahu tentang Athena, begitu nggak bisa. Atau ngana harus datang dari kelompok aristokrasi yang terdidik, yang paham tentang bagaimana sebenarnya kultur-kultur Yunani untuk berkembang di dalam apa DP namanya? Apa dompet tanpa berdebat itu DP nama, tak lupa. Yang berkembang dalam ranah itu begitu. Jadi karena berdebat dengan pikiran, datang dengan pikiran-pikiran tentang bagaimana memajukan rakyat Yunani begitu. Meskipun rakyat Yunani juga karena orang enggak demokrasi yang seperti sekarang semua orang memilih, karena ada budak yang tidak bisa memilih. Ada budak yang tidak bisa memilih. Karena maksud daripada Aristoteles itu kan artinya harus ada orang yang benar-benar mampu mengelola negara itu. Simpelnya gini Kak, kita punya satu kapal gitu. Nah ini ada kontestasi mini nakoda. Tapi buruh bagasi ikut rame-rame dalam kontestasi itu. Bisa, dia tidak punya kualifikasi. Iya, kalau kemudian nakoda dipilih jadi buruh bagasi, kemudian berusaha mencalonkan diri jadi ketua buruh bagasi, kita pasti lebih pilih buruh bagasi karena dia punya kualifikasi di situ. Tapi kalau kemudian jadi nakoda, kita lebih pilih mualim-mualimnya gitu. Tapi dia punya kemungkinan untuk dipilih. Iya, karena dalam dia sistem bagasi, ini dia paling bawah mungkin, dia yang dekat dengan banyak orang, dia yang sering bercerita dengan orang. Kalau semua sivitas pelabuhan dilibatkan untuk milih nakoda, kemungkinan besar buruh bagasi bisa jadi nakoda loh. Iya. Kalau kuantitasnya lebih banyak gitu, jumlahnya lebih banyak. Nah itu problematikanya. Makanya dalam konteks yang lebih filosofis, either itu demokrasi atau perdebatan saya dengan Bung Gio sebelumnya pasar persaingan sempurna, itu sebenarnya nggak ada Kak. Demokrasi itu semu sebenarnya sifatnya. Nggak ada itu. Kalau orang betul-betul ingin memberikan kedaulatan pada rakyat, ini bisa ditiit kalau perlu. Ujung-ujungnya pasti komunisme. Itu kedaulatan sepenuh-penuhnya pada rakyat itu. Dan itu juga utopis. Nah jadi apa yang kemudian dibayangkan oleh publik sebagai demokrasi sebenarnya sesuatu yang sifatnya harusnya tidak ada. Karena dipengaruhi oleh kapital di situ. Kita seolah-olah itu tidak akan mungkin setiap orang akomodir di pikiran. Kalau di pikiran adalah menabrakkan orang ke dinding. Nggak mungkin ya akomodir gitu. Tapi faktanya seperti kayak Manado nih. Ada wakil rakyat itu yang tukang ojek. Tukang apa? Tukang ojek. Ya kan? Di Manado. Yang kemudian dia terpilih suara terbanyak di wilayah Teminting. Kemudian ada kemarin seperti diskusi kita sebelumnya, ada wakil rakyat yang menjual sakit gitu. Ya kan? Nah itu kita kasih yang bla 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 bla. Coba kanker, pilih Pak kita, begitu. Menarik perhatian masyarakat dengan kesakitan itu. Ada satu lagi menjual kita kok Pak ojek. Artinya mereka menjual sesuatu untuk disukai rakyat. Iya, karena dia mau ambil itu pasar demokrasi yang menguntungkan populisme. Yang harusnya tidak bisa harusnya. Nah, cuman itu sistem. Bukan tidak bisa Kak. Cuman memang harus orang bagaimana? Orang harus membuat sistem untuk bar itu. Orang harus halangi itu. Bahwa dia berdasarkan kapasitas. Simpelnya gini Kak. Kalau ini pemikiran sebelum Pierre Bourdieu namanya. Dia tuh tulis buku Habitus, Capital and Field atau Arena. Nah dia bilang itu orang itu seolah-olah dia sadar melakukan sesuatu atau mengambil keputusan, padahal tanpa dia sadari keputusannya itu didirect oleh something gitu. Jadi kita seolah-olah secara sadar milih calon anggota tertentu secara kualifikasi A, B, C, D, F, G, padahal mungkin kita digiring oleh media, digiring oleh kapital dalam konteks ekonomi dan seterusnya. Jadi keputusan yang oleh kita pribadi dianggap keputusan sadar individual sebenarnya digerakkan oleh habitus tadi atau kapital di belakang dalam arena tertentu itu. Jadi nggak ada keputusan yang benar-benar bebas kita ambil. Nah, itu problematikanya, makanya demokrasi jadi semu dalam konteks itu. Karena kalau orang mau balikan dengan kata-kata tadi, orang mau balikan ketika orang bawa demo sebelumnya ini, terkait ini nanda punya kapasitas ini apa DPR dan sebagainya. Tapi kalau orang tanya lagi ke dia masing-masing, ngana terima ndak DP serangan? Bisa jadi terima. Bisa jadi terima dan dia memilih karena serangan yang mana tuh maksudnya? Serangan Fajar. Oke. Memang ada serangan Fajar? Ada.
Ya, mungkin tidak fajar, mungkin sore. Sore, Ya. bisa sore malam. Bisa siang habis berpilih. Pagi. Nama tuh kita beralih ke Amadia dulu. Nah, kalau menanggapi apa yang dinyatakan oleh Bung Gio? Kalau kita justru akan muncul pertanyaan baru. Jadi ukuran objektivitas yang tepat nanti apa? Gitu. Oke. Kalau tadi misalnya yang disampaikan, misalnya aristokrat lah, dalam tanda kutip yang berhak lah ya, begitu. Tapi kemudian juga pada realitanya ada hal-hal yang sebenarnya tidak bisa tutup mata juga. Kalau kelompok Ether menyebut kelompok aristokrat, dan menyebut kelompok aristokrat, ini yang tidak apa ya istilahnya, touch some grass gitu, apa ya tone Iya. Dia tidak menyentuh ke rumput. Iya. Menyentuh ke rumput. Ya. Sama yang dinyatakan ada menurut kita kebijakan yang ini tidak applicable tapi datang dari orang yang pintar gitu. Kita sepakat dengan ini kebijakan, tapi tidak applicable. Kayak balik lagi orang kalau misalnya bikin penelitian, ujung-ujungnya apakah visible nggak? Apakah bisa dilakukan atau tidak? Achievable atau tidak begitu loh. Gitu. Tapi kalau tadi datang kepada perkara ada kualifikasi yang ditentukan kemudian orang memilih itu karena merasa bahwa kualifikasinya tepat. Kalau menurut kita berarti kualifikasinya ini yang sebenarnya perlu diubah. Iya, memang yang orang gugat adalah kualifikasinya. Karena orang nggak bicara dia per se aristokrat, toh. Sekarang mau cari aristokrat di mana lagi begitu, toh? Mau cari aristokrat Aristokrat dalam pengertian terbatas kan itu susah mencari, tapi dalam pengertian umum banyak. Iya, betul. Makanya kita bilang aristokrat apa, no toh? Orang mau cari toh penguasa-penguasa yang keturunan biru dari daerah tertentu. Cuma bukan itu tadi maksud. Yang kita maksud adalah orang terdidik sekarang. Orang bicara tentang yang dipilih adalah orang terdidik. Contohnya, kita kasih pandangan. Orang terdidik dalam Iya. konteks apa tuh maksudnya? Coba Indikator. indikator. terdidik. Kita kasih contoh. Kita nggak mau kasih jadi contoh, tapi harus kita kasih jadi contoh, begitu. Karena itu dia harus jadi contoh. Iya. Oke, Dan mau siapa kasih jadi dia? contoh, tapi harus kita kasih jadi contoh. Oke. Contohnya orang membayangkan Amerika, begitu. Amerika rata-rata mayoritas yang terpilih itu dia sarjana hukum, toh? Dia antara sarjana hukum, sarjana ekonomi, begitu. Dan tiba-tiba orang psikolog terpilih, begitu. Karena bukan itu tempatnya, begitu. Orang akan lebih banyak datang dari contoh, kita kasih contoh universitas tertentu, Wharton, begitu. Karena memang ahli-ahli hukum datang dari Wharton, begitu. Termasuk Donald Trump, begitu. Jadi memang orang memilih berdasarkan klasifikasi tertentu. Contohnya, orang datang di negara lebih ini, negara yang sama dengan orang negara berkembang, tapi punya kapasitas yang negara berkembang karena dia belum sampai kata DP pendapatan tiap orang. Apa DP nama kata itu? Per kapita. Nah, Cina contohnya. Rata-rata people representatif di Cina itu pasti dia S2. Dia S2 dari insinyur kah? Dia ahli robotika, dia apakah? Karena jelas dorang mau membangun negara. Ini orang-orang yang siap membangun negara. Bukan datang dari pikiran-pikiran, ngana artis goyang-goyang di ini bisa ngana jadi negara. Ya enggak bisa begitu. Orang harus jelas ini mau apa begitu. Terus artinya kembali lagi ke sistem yang sama. Iya. Karena begini, masyarakat Indonesia tuh dididik sejak kecil tuh nggak seperti Cina, nggak seperti Amerika, kan begitu, berbeda. Apalagi orang Manado, Sulawesi Utara justru. terus mau datang ke situ, no, Kak? Iya, karena National Unity. Didikan orang Sulawesi Utara itu hampir kebanyakan tuh hidupnya berfoya-foya, bersenang-senang. Tidak seperti orang tua di Cina, orang tua di Amerika yang kemudian kalau orang di mendidik sini anak- kopi susu loh kamu tadi. Nah, kalau maksudnya apa namanya? Kemudian berarti diskusi selanjutnya yang akan datang adalah klasifikasi yang tadi, yang pendidikan itu apakah sudah tepat atau belum. Kalau misalnya begitu, misalnya Gibran misalnya
IPK 2,3 dari SMA. Oh, kalau itu dari universitas Awas, juga. jangan tebak. Misalnya orang lihat di sini banyak juga yang S2, S3 tapi sekarang lah itu. betul. Dong. Artinya dia begini. sistemik juga dong berarti. Iya. artinya Nah, berarti kembali ke sistem. pendidikannya, Nah, iya. Sekarang orang lebih Sistem spesifik pendidikannya. berarti. Sekarang orang lebih spesifik, menyenangkan dengan. Oke. Oke. Kalau kita pribadi, orang spesifik. Ngana mesti punya tulisan terkait negara ini. Ngana mesti punya paper apapun tentang negara ini. Itu berlaku per Ngana. Iya. Ngana mesti punya paper tentang negara ini. Ngana mesti punya sesuatu yang Ngana pikirkan bagaimana membangun negara ini. Atas dasar, orang mesti jelaskan orang pe negara pe apa yang mempersatukan orang. Apa orang pe kontrak sosial antara masyarakat dan negara. Orang mesti jelaskan itu. Orang pe national unity, apa yang mempersatukan orang sebagai sebuah negara. Dan Ngana mesti jabarkan itu dalam apa yang Ngana mau bikin. Ngana ini siapa ini konsep Ngana? Semua yang Yang mau jadi akan pejabat. Semua yang jadi wakil rakyat. Oke, yang dia duduk harus sebagai wakil rakyat. Iya, Oke. sebelum dia mau dipilih, dia bikin tulisan. Ini begitu. bisa present Iya. gitu ya. Artinya Dia harus punya tulisan supaya orang tahu dia kualifikasi apa. Karena bukan cuma sebatas kita lihat punya teman IP Ampa tuh begitu. Tuh, baru setiap kali ujian, yang paling pertama dia baking ke toilet, dia lihat dia cakaran tuh. Dia kisi-kisi begitu. Tuh orang ada IP Ampa, mertung tahu apa yang tuh mau jawab begitu. Tuh kalau Senin tak kumpul, Senin tak kumpul juga begitu. Nggak usah terlalu banyak musis. Berarti apa? Mereka jangan Kalau seandainya negara mengikuti buah pikiran itu, berarti kan proses penyelenggaraan KPU DP proses kualifikasi mesti tambah waktu. Dipertimbangkan di waktu supaya ada presentasi antar calon. Nah, itu Tidak taktis. pernah perlu dipresentasikan Oke. kan. Jadi Membuat tulisan saja ya. Publikasi. iya, Publikasi. dia harus publikasi. Nah harus. Iya, dia Dan harus harus berani publikasi. diuji. Iya, Jadi jadi bukan supaya tulisan orang bikin tiba-tiba ajukan. Iya. No, di diuji. Jadi ketika yang orang mau pilih, Iya, iya. sekarang orang cuma perlu istilahnya begini. Apa yang membuat Ngana jadi pabrik rokok? Ngana jual rokok. Yap. Nah, toh ketika Ngana jual rokok, sekarang tinggal orang sebagai tukang barokok mau pilih Ngana pe rokok mana yang paling bagus. Begitu, orang pe yang penting Ngana jual rokok dulu. Begitu. Ngana punya tulisan dulu. Jelas kualifikasi Ngana, misalnya Ngana orang negara mau bikin DP kualifikasi sarjana kah atau S2 kah, terserah negara. Tapi Berarti kalau ada yang jual sakit, mereka memilih sakitnya itu dong. enggak, tapi Berarti harus nggak ada bisa. tulisan. Berarti nggak bisa dong kalau misalnya menjual sakit, maksudnya nggak bisa. kualifikasinya tidak membolehkan itu harusnya. Nah, sekarang kecuali walau dia sakit tapi dia punya tulisan. tulisan. Dia sakit tapi Sorry dia ya, tulisan. tidak semua orang sakit ya, tidak Iya, semua orang sakit sakit di goblok. Indonesia. Jadi terserah dia mau jual kemiskinan, dia mau jual dia sudah pasti tinggal orang tua kah, dia pasti tinggal bini kah. Yang penting qualified dulu. Yang penting dia qualified dulu. Betul. Jadi dia punya tulisan sebodoh apapun DP tulisan, enggak apa-apa. Dia mampu Ada tulisan. mempresentasikan DP. Nanti Oke. tinggal ketika dia mulai kampanye, dia akan diakses berdasarkan DP tulisan. Tora akan punya hak mempertanyakan DP tulisan. Oke. Yang penting DP tulisan qualified berdasarkan apa yang Tora atur, begitu. Lebih Adalah. dari Tora Artinya harus untuk standarisasinya. Sama di jurnal ada kiwan. Iya, gitu, jadi Tora dan harus seterusnya. standarisasinya. Terlepas tapes jurnal nantinya, tapi jurnalnya sesuai standar. Nantinya di masyarakat lihat tapi jurnal, biomo sekali ngana pe jurnal ini PT cetek sekali. Ya sudah, berarti tinggal masyarakat yang pilih. Yang penting standarisasinya. Ketika orang selesai Dia dengan dapat itu, memenuhi. iya, 5 tahun lagi orang rubah lagi. Jadi orang akan terus mencari orang yang paling baik berdasarkan apa yang dia tulis. Tapi itu yang kita bilang tadi, orang set dulu. Orang pe national unity apa? Atas dasar apa orang bersatu sebagai negara? Oke. Karena kalau nyanda, kita akan terus bilang kita lebih bangga jadi orang Manado daripada kita mau mengaku kita jadi orang Indonesia. Karena harus dijelaskan kalau begitu. nggak punya national unity. Iya, karena orang nggak tahu orang national unity apa yang mempersatukan orang. Ketika orang Sulawesi Utara dan orang Jakarta baku dapat di DPR, apa yang dia perjuangkan begitu? Oke. Apa yang dia pikirkan sebagai orang ini negara begitu? Kalau orang Amerika bisa bilang karena orang the land of the free begitu, toh? Apa kata? And home of the brave. Jadi orang tanah dari orang-orang bebas dan rumah dari orang-orang berani. Ini DP tanpa karena orang rajin berperang begitu, toh? Biar bikin susah orang nantinya. Toh? Tapi orang bangga dengan itu ke belakang dan.
orang Cina bangga karena dia punya 5.000 tahun DP peradaban. Tak jelas kita ada tulisan ini, tulisan itu. Jauh nih sebelum kau boleh berpikir tentang ini, orang so tulis tentang ini. Jadi orang ada kebanggaan. Tapi Indonesia ada kebanggaan menang dengan bambu runcing. Itu tidak cukup. Kayaknya itu kan Kak, cuman cerita saja. Ya. Tapi itu satu kebanggaan loh. Nah, kalau dia fakta, kalau dia fakta mungkin bolehlah Mungkin kebanggaan. bolehlah dibanggakan. Tapi kan nggak mungkin orang menang dengan bambu runcing kan? Atau begini, sepakat atau tidak terjadi perdebatan atau tidak, faktanya itu yang dijual oleh negara kita. Nah itu kemasannya Kak, itu kemasannya. Dikemas bahwa kita Indonesia menang pakai bambu runcing. Nggak apa-apa, kalau tujuannya buat ngikat kita bukan apa-apa loh. Orang bisa mengembangkan nggak heroisme apa-apa lah, nggak masalah, nggak apa-apa lah. nggak masalah. Tapi yang penting makin kesini makin jelas tuh arahnya mau jadi apa, national unity-nya makin masuk. Ya, jadi orang mau apa? Dengan kote seringkali orang lupa. Nah, meskipun nggak bisa orang bahas di sini karena terlalu panjang nantinya. Kenapa Pak? Orang harus membuka orang sejarah. Iya. Orang jangan menutup sejarah. Banyak menutup sejarah supaya pikiran Tan Malaka boleh orang adopsi, pikiran Syahrir boleh orang adopsi. Cokro Aminoto kan Iya, terus. orang boleh adopsi semua orang berpikiran. Karena kalau orang Amerika dia akan selalu berefleksi pikiran George Washington, pendiri bangsa tentang negara ini adalah begini. Hamilton agak susah jadi presiden waktu itu, tapi dia bisa dengan pikiran begini karena menyesuaikan dengan pikiran ini, begitu. Orang nggak bisa bilang ke belakang. Soekarno kan ada sedikit pikiran Tan Malaka. Kayaknya Artinya membangun negara dengan ideologi para pendahulu artinya. iya, orang harus terbuka supaya jelas. Bukan tujuan membangun negara ini apa? Iya, ideologi yang jelas. Iya, Ya, ideologi artinya jelas. supaya jelas tujuan untuk bernegara ini apa? Iya kan? Maksudnya Dengan orang menyerap. Yo. Bukan cuma itu tapi maksudnya, tapi itu betul, tapi di lain pihak juga orang membuka ranah untuk menyerap pikiran-pikiran yang baik dari para pendahulu ini juga, begitu dah. Toh? Karena kalau orang mau tinggalkan dorang dan cuma bilang bahwa Soekarno paling betul, sementara Soekarno juga pasti punya influence pikiran dari Tan Malaka, dari Sultan Syahrir. Nggak mungkin orang bersama kok nggak bisa terpengaruh begitu. Simpelnya ketika kita kemudian membahas Aristoteles, sementara ada Empu Tantular di Indonesia mungkin. Yang bisa dipelajari lah pemikiran-pemikirannya. Terus harus akomodir itu begitu. Kemudian Masih mengganjal. masih ada Pak, jadi menurut Ahmadiyah nih, Menarik, ayo lagi Ahmadiyah. Ini memang nggak ada tujuannya, lebih ke nggak ada tujuan gitu. Oke. Indonesia tuh nggak apa yang mau di-achieve begitu. Karena Pendidikan aja, simpelnya ganti menteri, ganti kurikulum. Oke. Nggak ada master plan. betul. Akhirnya ya, jangankan sesimpel kayak kepembicaraan tadi, ini apa yang mempersatukan ya dalam tanda kutip, karena kebanyakan juga di Indonesia kan narasi kosong ya, bisa dibilang. Selalu orang bilang ini ideologi Pancasila dan segala bla bla bla. Ya, tapi coba dijabarkan gitu. Nggak ada. Kayak tadi slogan menang karena bambu runcing, analisisnya apa? Dan masyarakatnya Percaya aja gitu. iya, percaya aja. Itu mungkin ya kayak yang tadi ya, sejarah tidak lazim untuk siswa ataupun ya pelajar lah ya, masih ataupun siapapun untuk mempelajari antitesis dari satu tokoh di Indonesia misalnya. Kalau misalnya di buku sejarah ada Soekarno dan kawan-kawan begitu, kita tidak diperbolehkan untuk mempelajari demokrasi rakyatnya Muhammad Hatta, gitu, misalnya. Contohnya jadi orang hilang karena Tan Malaka dari sejarah begitu. iya. Sempat sekarang kan ada Sekarang lagi. aja yang paling sederhana, kita kembali lagi ke zaman masuk penjara karena buku, karena pemikiran. Buku dijadikan barang bukti untuk memenjarakan seseorang. Oke. Kita tidak bisa mempelajari soal komunis atau sosialis atau harus Pancasila. Coba dijelaskan Pancasila. Artinya ada sebuah kerusakan sistem dalam Iya, bernegara. sistemik, kalau ya memang sistemik gitu ya. Mengenai pendidikan, kemudian ideologi pembentukan, dan tadi menarik sekali buku dijadikan sebuah bukti. Yang ini nanti sangat menarik ketika kita akan membahas mengenai reformasi Polri ini nanti di next content. konten yang berikut ya. Tapi sangat menarik, saya suka nih. Nah,
Nah, menurut pandangan mengenai pernyataan Ahmadiyah. Ya, masuk dulu. Bung Yo, ayo silakan. Kayak kalau menurut kita mau terkait pendidikan tadi ini kalau trompet terjebak dalam populisme. Orang terjebak dalam populisme. Makanya orang negara juga tidak bisa maju secara ekonomi. Karena orang bataria ketika ada tambang orang bataria begitu. Which is bagi kita Sorry bataria apa maksudnya? aktivis lingkungan berteriak begitu. Menyuarakan. Iya, maksudnya menurut kita sorry itu say on some other cases itu tolol begini. Kita tidak bilang sepenuhnya tolol begitu, tapi dalam sebagian itu tolol begitu. Orang negara dunia ketiga, jumlah pengangguran tinggi. Orang berusaha kasih makan di negara, toh dengan mau bikin ini negara kaya. Orang cuma cuap-cuap saja negara ini kaya, tapi orang ini mau gali dari kekayaan, begitu. Karena kesalahannya itu, Cak. Makanya kenapa aktivis lingkungan itu muncul, karena lagunya kan tongkat, kayu, dan batu. Nah, iya, itu terus batu terus dan tongkat kayu, ya, betul. Cuman maksudnya bagian realistis begitu. Dalam konteks itu, kalau misalnya kita orang yang peduli lingkungan juga ya bisa dibilang. Karena kalau menurut kita objektifnya tidak tercapai. Kalau misalnya buka tambang untuk pertumbuhan ekonomi, bla 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 bla, begitu kan? Ya memang. Ibaratnya kita bilang greater good toh, untuk greater good goals begitu. Tapi realitanya tidak terjadi. Masyarakat sekitar masih miskin. Ya secara umum masyarakat miskin, yang kaya kelompok tertentu. Jadi apa gunanya buka hutan jutaan hektar, tapi pada akhirnya tidak terjadi? Itu kan berarti programnya gagal, gitu. Kalau misalnya kritikan kita terhadap itu misalnya yang kayak buka lahan pertambangan dan sebagainya, justru ke situ gitu. Maksudnya karena impact-nya tidak sampai. Kalau misalnya impact-nya sampai, Cina jadi negara industri yang manufaktur begitu, mengorbankan jutaan orang yang kelaparan karena dipaksa oleh presidennya di zaman itu, tapi karena succeed jadi semua orang ya oke. Nah, maybe which is itu yang tentu benar itu ya. Okay. Yang tentu benar. Itu yang ingin kita mungkin debat. Kayak it's worth the price gitu. Kayak lebih ke it's worth the price. Nah, itu yang pengen didebat deh. Jadi ketika kemudian mengatakan bahwa Indonesia masyarakat di sekitar wilayah pertambangan belum makmur loh. Belum makmur, katakanlah begitu. Impaknya belum kelihatan lah di masyarakat sekitar wilayah pertambangan. Ya karena kita baru mulai deh. Oke. Cina ketika baru mulai, impaknya mungkin belum kelihatan, tapi kan pikirannya kayak 50, 70, 80 tahun ke depan ya. DP anti ini tuh take a risk kan? Resikonya pasti ada. Resiko memelihara hutan, kita nggak akan pernah jadi negara industri. Resiko babat hutan, kita jadi negara industri. Tapi kemudian ya hutan makin berkurang. Jadi simpelnya kayak gini, negara-negara maju ngeluarin sekian US dollar buat bayar Indonesia agar hutannya tetap ada, sementara mereka bebas babat hutan buat bikin pembangunan. Kan agak kurang adil tuh. Loh, kok kita dipaksa jadi paru-paru dunia, sementara yang lain bisa jadi liver, bisa jadi ginjal, bisa jadi jantung dan seterusnya. Jadi Indonesia kan juga tempat sampah dunia. Iya. Antitesanya itu di lain pihak, contohnya negara-negara Eropa, dia tidak menambang di dalam negaranya, tapi dia menambang di Afrika begitu kan? Toh setengah mati tolol begitu. Jadi yang ana punya daerah, ana punya lahan, yang ana keruk begitu. Ketika persoalan reforestasi nanti, ketika orang mapan dengan itu, orang reforestasi. Kita juga bukan orang yang tidak peduli dengan lingkungan, yang masih batanang sayur kita di belakang rumah begitu. Tuh, iya. Nah, juga kalau itu lingkungan. Kita mereforestasi tapi lingkungan berbatu-batu itu. Yang dia pengen bilang begini. Orang Eropa bebas batambang di luar. Mari kritik ketika orang batambang di sini. Begitu kan? Iya. Kalau kita enggak ke situ sebetulnya. Dengan ini menurut kita itu selalu percaya kalau ya orang kita harus punya publikasi yang baik ya. Itu karena DP statement tolol menurut kita. Sepakat. Humasnya. Misalnya dorong ngomong begitu, toh harusnya dibuat mengerti dong ke masyarakat bahwa ini tuh untuk ini. Begitu. Maksudnya ada yang mau di-achieve nanti tuh bakalan begini. Dikotomi ke situ. Nah, itu dia kenapa nggak berhasil? Pemerintah tuh yang kenapa dianggap nggak berhasil, deh?
Karena macam yang Gio sampaikan 2 hari 3 hari lalu, orang yang cerdas itu, yang cenderung gedek, ketemu sama orangnya apa tuh istilahnya? Akhirnya orang bodoh, akhirnya orang bertemu di tengah. Iya, bertemu di tengah. Orang bodoh yang merasa tersakiti sama orang cerdas yang merasa nggak setuju dengan si A, dia manfaatkan kebodohan kuantitas orang bodoh yang sebegitu banyak untuk mendukung argumentasinya. Jadi seolah-olah pemerintah salah nih. Padahal mungkin pemerintah cukup baik bikin komunikasi, tapi nggak ditangkap, tidak berhasil ditangkap oleh mayoritas orang Indonesia. Karena problematika pendidikan kalau tadi. Orang punya problematika pendidikan itu sama, memang harus diakui harus diakui bahwa memang orang juga punya kegagalan dalam kebijakan-kebijakan begitu menguntungkan kelompok-kelompok tertentu juga. Justru kalau menurut saya kemudian itulah persoalan mengenai pendidikan, kemudian pertambangan yang sebetulnya masih relate lah. Bisa dilihat ya kan? Masih sinkronis. Semua kembali lagi bahwa kualifikasi kita kembali lagi ke konteks semula ya. Kualifikasi itu yang tidak terwakilkan untuk menjelaskan kebenaran-kebenaran itu yang sebenarnya. Sebenarnya objektifnya udah ada tuh. Indonesia emas 2025 itu objektifnya tuh. Ya. 2045. 2045. Oh, sorry. Indonesia emas 20 itu objektifnya. Tujuannya ke situ. Nah, definisikan dong emas itu kayak apa? Untuk jadi Indonesia emas 2045 yang dibutuhkan A, B, C, D, F, G tuh. Okay. Nah, poin A, apa nih? Untuk achieve poin A dibutuhkan apa nih? Nah, itu yang harus jelas. Ada blueprint masyarakat cuma. Orang mengharapkan surplus masyarakat. Jadi masyarakat konsumen orang. Itu yang kelihatan. Jadi kalau objektifnya keren nih 2045 memanfaatkan bonus demografi. Usia anak muda banyak ini. Jadi harusnya bla 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 anak muda yang modelnya bagaimana gitu. Kan ada banyak nih klasifikasi anak muda yang kerjaannya Carlota di pinggir jalan dileput-leput, anak muda yang kerjaannya diskusi model beginian, atau ada bahasa klasik yang bilang kalau pingin lihat kecerdasan suatu bangsa itu pergi ke tempat kopinya, lihat apa yang dipercakapkan, itu bisa keukur tuh cerdas atau enggak bangsa itu. Jadi tempat kopi itu yang dibicarakan apa? Mobile Legend, PUBG, dan kalau Mobile Legend yang dibicarain kemudian yang dianalisa itu skill ini 45 detik, itu oke lah. Itu bagus, berarti dia matematik. Iya, dia matematis itu, dia punya analisa. Tapi kalau yang dibicarain sekarang so beli skin baru, masalah nih. Oke. Tapi ada yang menarik nih, Bung Gio, mengenai masyarakat konsumtif. Apa maksudnya? Masyarakat konsumtif. Mari izinkan artinya mengarah pada Menteri Keuangan nih, kayaknya. Maksud dan tujuan daripada Menteri Keuangan. Orang cuma banyak narasi bilang bahwa orang akan surplus masyarakat begitu. Bonus demografi. Iya, surplus masyarakat. Iya, jadi yang orang pikirkan cuma kalau orang bilang bonus demografi, yang kita takutkan adalah orang berpikir bahwa orang masyarakat ini jadi konsumen. Orang jadi target dari konsumerisme begitu. Orang nggak jadi produsen begitu. Orang nggak jadi produsen di tanah sendiri begitu. Orang jadi konsumerisme begitu. Orang berakhir ya sudah orang beli produk yang diciptakan oleh orang lain begitu. Atau kalau ekstrimnya nih pinjam GOP perjuangan yang dia berusaha rintis bertahun apa berbulan-bulan lalu tuh simpelnya kayak gini. Kita punya objektif nih 2045 Indonesia jadi emas gitu. Nah, kita adalah negara yang hidup dalam peta konflik global tuh. Negara yang ada dalam peta konflik global. Ya pintar-pintar cari teman lah. Sederhananya kayak gini. Kalau temenan sama orang Eropa, minimal orang Eropa yang jadi seolah-olah center peradaban, epicentrum peradaban, Asia ngikut tuh. Atau temanan sama Asia, yang sesama Asia yang jadi epicentrum peradaban gitu. Jadi Amerika, kalau bahasanya Bung Gio itu, Cina seolah-olah menjadi Amerika. Nah, kita Belandanya gitu. Kita okupasi lah Eropa dan seterusnya. Dan ya lebih baik kayak gitu kan daripada kemudian kita diokupasi oleh Eropa. Ya. Lebih baik bersatulah ras-ras Asia ya, kemudian masuk dalam percaturan yang lebih bagus, lebih menguntungkan. Mari izinkan kita mau menambah kualifikasi yang kita lupa harus kita sampaikan. Kita mau menambah kualifikasi. Karena harusnya tujuan kita membicarakan ini adalah kualifikasi yang seharusnya dimiliki oleh figur yang duduk sebagai wakil rakyat di DPR DPR provinsi maupun DPR kota. Makanya kita dapat ingat kan. Tadi sudah disinggung-singgung kualifikasinya itu. Ada satu kualifikasi lah kata Trump Backing. Setiap anggota wakil rakyat itu harus punya masa periodik, begitu toh?
Iya. Cuma Karena bisa sekarang- dipilih 2 kali kah? Karena sekarang ada yang bisa lebih dari 2 kali toh. Kita nggak apa-apa. Kita pribadi. Oh enggak, kalau kita harus 2 kali. Supaya masih Kiapan relevan. apa-apa tuh ya, menarik apa-apa kiapan. Tuh enggak, kita selesaikan dulu Oke, punya. oke. Supaya masih relevan. Toh? Baru sesudah dia kelar dari 2 kali, negara harus bikin peraturan bahwa dia boleh pindah dari dimana tanpa dia tinggal dan mencari suara. Supaya kalau dia balik ke daerah itu, dia akan memastikan daerah itu berhasil. Oh. Kalau dia kerja di, misalnya contohnya DPR RI mewakili Provinsi Sulawesi Utara, hahihi, dia pulang dia nikmati tuh hahihi begitu. Hahihi Jangan ini dia- apa maksudnya? Iya, jangan dia pindah. Hahihi ini apa? Nah, maksudnya Langsung mengerti lah. dia di Sulut. Oke. Dia pejabat atau anggota Iya. dewan, tiba-tiba Sulut gagal maju nih. Iya. Kemudian dia lari ke Jakarta yang lebih maju. Iya, Nah, jangan, dia nanti boleh. harus nikmati tuh Dia mesti nikmati di hahihi 5 tahun dia di situ, begitu. Bahwa dia maju di daerah, begitu karena nikmati, begitu. Oke. Nah sekarang kita bisa dengan mudah, maju kita kok ada rumah di Jakarta, pindah, begitu. Toh, kalau dia daerah provinsi, dia dipilih dari dapil Manado, nah nikmati tuh Manado, begitu. Oke. Karena nikmati tuh Bolsel, begitu. Karena nikmati karena daerah, berarti supaya ngana haga. Oleh 10 tahun kita tidak berhasil kita bawa di negara. Berarti karena nikmati apa yang anak-anak perjuangkan. Selain begitu. kualifikasi itu, Iya. apa lagi yang harus dimiliki oleh bagi seorang- kita sih kualifikasi ini memastikan supaya sesudah anda dipilih orang boleh datang penghadapi rumah yang kembali jadi masyarakat biasa kok mengeluh. Oh. Menerima bertanggung Iya. jawab atas apa Iya, yang karena- dia perbuat ya. Karena lihat tidak berhasil tuh ada backing ini. Orang bisa mengeluh datang pengana begitu. Nah, makanya kita kurang sepakat Nah, kalau nggak sepakat tuh seperti apa? diterapkan di legislatif. Kalau di eksekutif ya harus ada batasan kekuasaan dalam konteks eksekutif. Biar karena kalau terlalu lama berkuasa kan bisa jadi terlalu otoritarianisme. Nah. Tapi kalau dalam konteks wakil rakyat nggak apa-apa. Selama indikatornya terpenuhi oke saja. Kita bakal dengan senang hati milih Erik misalkan atau milih Gio atau milih Amadea. Kalau masih qualified, kalau kita ngerasa nggak ada Kak Erik baru yang lebih qualified daripada Kak Erik, daripada Angko atau daripada Amadea, nggak apa-apa kita pilih 3 orang itu terus buat ngontrol eksekutif ini, nggak apa-apa. Tapi eksekutif ya berikan batasan gitu. Wali kota 2 tahun, nah menetap di Manado, menikmati hahi-hahinya gitu kan, nggak apa-apa. Tapi kalau legislatif nggak, bahkan mungkin seumur hidup selama dirasa rakyat, jadi dirasa layak jadi representasi rakyat, ya nggak apa-apa. Yang penting tadi itu kualifikasinya ketat, macam ada paper. Berarti dan saya sebagainya. sepakat dengan Gio, tapi pemberlakuannya bukan Eksekutif, kepada bukan di legislatif. eksekutif. Kalau kita harus ada itu supaya dia merasakan. Sekarang orang tidak bisa menyentuh akar rumputnya kalau dia kemudian tidak diberi batasan dan tidak dikembalikan kepada akar rumputnya begitu. Tugas legislatif itu bukan bikin program cuap-cuap, ngawasin program. Yang perlu kalau ini ada Dia gym hanya misalkan. mengawas dan hanya Gym, kalau atlet gym kan bentuk bicep, tricep dan seterusnya. Kalau Tapi dia kan akan kalau anggota legislatif yang perlu diperkuat ya lidahnya, ditopang oleh prosesornya atau otaknya. Tapi dia harus mengusahakan DP daerah toh tetap toh. Iya, tapi legislatif dalam konsep Iya, dia betul akan ngomong. cuap-cuap untuk mengusahakan DP daerah toh. Iya. Tapi hasil cuap-cuapnya itu dari ukuran, dari batasannya ada pada eksekutif bukan pada legislatif. Dia bisa ngomong lu nggak layak bla 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 bla, betul-betul marah biar eksekutif itu kerja. Iya, Nah, selama dia masih punya kemampuan itu, kemampuan untuk mewakili rakyat dalam konteks yang disebutkan sebelumnya tadi itu kualifikasinya jelas dan seterusnya, nggak apa-apa dipilih berulang-ulang kali. Toh dia bukan eksekutif, dia bukan pengambil kebijakan, dia controller gitu. Tugasnya ngontrol. Nah, kalau misalkan dinilai kurang layak lagi karena kemampuan controllingnya melemah, terlalu banyak link dan ya nggak usah dipilih lagi. Toh kualifikasinya jelas itu. Gitu. Nah, kalau Amadea nih, tadi ada kualifikasi yang disampaikan oleh Bu Gio tadi. Tapi kualifikasi spesifik seperti apa kira-kira yang layak bagi seorang wakil rakyat untuk tadi disebutkan mungkin tadi bahwa dia mau cuap-cuap, dia mau hai. Kalau dia cuma misalnya dia tukang ojek, hainya apa? DP muatan hai itu kan. Kalau dia jualan dia sakit, wahai apa begitu. Jadi harusnya dia kualifikasinya orang yang seperti apa Kalau kira-kira? dia sakit BPJS lu dia akan. Oke, artinya layak mewakili suara rakyat itu. Kalau tukang ojek dia punya kemampuan retorika yang bagus, ngerti problematika tukang ojek layak kalau dia duduk. Layak. Yang penting punya Nggak kualifikasi itu, masalah ya. nggak Oke, masalah. oke. Bukan tukang ojeknya yang masalah ya. Oke. That's why kalau kita mungkin 2 yang saat ini yang mungkin sesuai umur Kalau yang kita paling nggak setuju relevan sih. dan
ini ya rasa pas gitu. Dua kompetensi intelektual dengan kompetensi Sosial. komunikasi sosial, komunikasi. Kebanyakan orang pintar tapi tidak tahu how to communicate gitu, tidak tahu bagaimana menerjemahkan maksud rakyat ataupun menjelaskan gitu. Misalnya kebijakan atau misalnya ada statement tertentu yang sebenarnya betul, tapi orang tuh tersinggung dan jadi marah karena kemampuan komunikasinya jelek. Ya akhirnya jadi statement tolol ya, mungkin seperti tunjangan rumah 50 juta itu kan justru bikin ini statement. Gini deh, ketika anggota dewan yang dianggap orang yang cerdas itu, walaupun dia nggak punya kemampuan komunikasi layaknya rakyat jelata, tapi agak sulit komunikasinya kemudian tiba-tiba jadi receh gitu, agak sulit. Mungkin dia gunakan istilah yang terlalu akademis. Jadi kalau untuk bangun teluk ini kita butuhkan gerakan mungkin begitu, rakyat nggak ngerti, tapi nggak apa-apa. Nah orang yang komunikasinya jelek itu otomatis goblok gitu. Artinya ya mungkin orang pintar tuh komunikasinya jelek. Kalau dia profesor komunikasinya goblok berarti. Oke, berarti sepakat. Dua kualifikasi tadi ya, berarti komunikasi dan atau komunikasi itu bisa verbal, bisa non verbal. Iya. Nah kalau dia enggan berkomunikasi dengan publik secara verbal, dia pasti berkomunikasi lewat tulisan, lewat kebijakan dan seterusnya. Tapi bagaimana kemudian dia tidak bisa hanya mencoba membantah, karena saya sepakat dengan Ahmadiyah tadi, kalau dia berkomunikasi tidak secara langsung dengan masyarakatnya, bagaimana kemudian menerjemahkan maksud daripada keluhan masyarakat dan menyampaikan itu di hadapan pemerintah, atau di bagaimana dia bisa mewakili suara rakyat itu? Ya nggak mungkin kepilih, dia nggak kampanye. Kan kampanye harus turun menjelaskan. Tapi faktanya ada anggota legislatif yang dia nggak kampanye. Kalau sekarang bisa. Dalam konteks kualifikasi yang kalau baru. Sekarang bisa. Kalau dalam konteks kualifikasi yang baru agak sulit dibayangkan orang cerdas gagap komunikasi, agak sulit dibayangkan itu. Walaupun komunikasinya bukan komunikasi bahasanya? Bukan komunikasi mayoritas rakyat Indonesia, dia menggunakan bahasa yang sederhana, nggak begitu misalkan dia menggunakan bahasa yang terlampau akademis, tapi komunikasinya pasti bagus dalam takaran itu. Nggak mungkin kemudian tiba-tiba dia ngomong kayak 50.000 tambah 50.000 sama dengan 75.000, nggak mungkin tuh. Nggak mungkin 3 juta per bulan, nggak mungkin begitu. Tapi kan statement seperti itu yang saat ini datang justru dari orang-orang yang kualifikasi pendidikannya justru dalam pembicaraan ini sesuai begitu. Karena yang diukur bukan karya tulisnya dalam konteks tertentu, itu nggak diuji kan? Yang diuji ya seberapa banyak sih orang yang kuliah sampai S3 tetap goblok? Banyak kok. Gampang, lu punya uang, kuliah, selesai tuh S3 pasti. Tapi ketika diperhadapkan dengan mahasiswa semester 5 yang betul-betul kajiannya komprehensif, bisa kalah nih S3 ini. Problematikanya bukan pada lembaran ijazahnya, tapi pada kemampuan mempertanggungjawabkan disertasinya, karya tulisnya, jurnalnya, dan seterusnya. Kita justru merasa perlu kemampuan komunikasi yang begini, tidak perlu receh seperti yang Kak maksud tadi, tapi bisa dimengerti. Bisa dimengerti oleh masyarakat yang diwakili dong harusnya. Enggak, gini deh. Jadi ada istilah, tadi itu maksudnya itu. Ada istilah yang namanya framing. Mayoritas rakyat Indonesia yang oleh kita, kalau saya salah, sama-sama sepakat dikatakan mayoritasnya belum terlalu tersentuh pendidikan yang diharapkan, yang betul-betul proporsional itu. Gampang didirect oleh orang-orang yang sebenarnya dia ngerti tapi memilih untuk kemudian berbeda saja. Ini beda saya ngerti nih maksudnya kayak gitu, tapi beda kepentingan nih. Dia berusaha bangun frame-frame tertentu biar mayoritas yang nggak ngerti ini ikut dia gitu. Simpelnya kayak gini, orang yang caplok video Erick Thohir lah kemarin. Caplok video Erick Thohir berbulan-bulan lalu sebelum round 4 kualifikasi Piala Dunia, yang bilang bahwa siapa suruh bermimpi. Ini kan ya ini resikonya kurang lebih kayak gitulah. Ini parafrase nggak tepat kayak gitu, tapi parafrase kurang lebih kayak gitulah. Kemudian dipotong, diposting ke TikTok. Erick Thohir, yang orang yang motong dan posting itu pasti orang cerdas. Dia ngerti nih, dia pingin direct people, pingin framing people lah. Erick Thohir lagi bilang bahwa salah lu sih yang bermimpi. Nah dia punya kemampuan, tapi kemudian ketika lihat komentarnya, ya bukan main, nggak punya perasaan, bla bla bla, kan berhasil tuh di direct oleh orang yang notabene punya kemampuan itu. Nah persoalannya di situ tuh.
orang cerdas yang kemudian nggak sepakat sama si A pakai cara-cara yang kurang terpuji lah untuk kemudian bangun-bangun framing-framing tertentu gitu. Memang akan selalu Itu balik ke konfliknya. situ sih, karena itu DP persoalan. Nggak mungkin orang goblok bikin itu. Tapi Ketika itu- tetapi mungkin itu Beda lagi. kepintaran yang berbeda. Yang konteks maksud dari kualifikasi kepintaran yang dimiliki oleh seorang wakil rakyat ini, artinya tadi mampu secara intelektual berkomunikasi secara langsung untuk mewakili suara maksud hati Paham. dari Paham? ya. Lebih detail Ahmad Saroni lah. Oke. Ahmad Saroni lah. Ini paling detail nih Ahmad Saroni. Ngomong yang minta DPR dibubarkan itu tolol. Bisa kritik A, B, C, D, F, G. Tapi kalau minta DPR dibubarkan tolol, ya betul. Ya, kalau Cuma yang ini kan saya paham. dibangun Saya framing gitu. sepakat. Seolah-olah Ahmad Saroni pengen bilang semua masa aksi tolol. Ya nggak begitu. Yang minta DPR dibubarkan yang tolol. Karena konsekuensinya berat tuh. Kalau orang cerdas, dia pasti mampu paham apa yang dimaksudkan oleh Ahmad Persoalannya Saroni. begini. Tapi orang cerdas yang memilih memanfaatkan momentum ini, ya dia bisa bangun framing-framing tertentu. Oke. Salah satu contoh yang gadis yang tinggal di luar Indonesia itu. Artinya Ahmad Syaroni, pernyataan itu dia tidak mendetailkan apa makna dari pernyataan itu. Nggak perlu Artinya Dia nggak perlu memang- didetailkan. Ya karena memang tujuannya untuk Iya. karena dia Melempar api cukup gitu. liter lah dia. Iya. Cuman maksudnya DP yang kita paham, maksudnya Ungke berusaha menyampaikan bahwa ketika orang pakai sistem demokrasi dengan sistem yang orang plesetkan seperti ini di Indonesia, akan selalu ada oposisi, akan selalu ada orang pintar yang bikin begitu. Iya. Oke. Dari sisi itu Kalau saya kita- paham. kalau- Sepakat. Kita paham ya, tapi Ya. itu kan apa ya? Kalau yang kita maksudkan ini dari kualifikasi sistem ketika dia akan Duduk sebagai wakil rakyat. Iya, misalnya kalau itu kan setelahnya tuh. Iya. Paham nggak? Tapi Kalau- sebelumnya juga bisa. Iya. Karena ketika orang berlawanan, Nah, justru dalam konteks pembicaraan ini kan, kalaupun bisa di frame begitu, iya orang pintar tidak pasti paham dong. Kalau misalnya itu framingan aja gitu. Iya, Ya. masalahnya kan mayoritas nggak pinter. Tapi kan orang berusaha membuat TP kualifikasi yang Artinya mana yang tidak masyarakat pintar itu, disalahkan lagi. masyarakat ini bakalan mau tidak mau akan memilih yang baik ini tuh. Nah, balik lagi ke yang dia bilang tadi, Iya. selalu ada oposan. iya, karena masing-masing tetap dipilih dengan kualifikasi ini, tapi yang memilih kan bukan dengan kualifikasi ini. Justru kan bakalan balik lagi tadi, kalau misalnya cerdas harusnya dia tahu dong apa yang harus disampaikan. Tapi bisa begitu. berbeda loh. Purbaya goblok atau cerdas? Tergantung siapa yang Tergantung menilai. Iya, dalam konteks tertentu kita bisa, nggak mungkin kita bilang dia goblok dalam konteks itu. Dia Ah. cukup teredukasi, Iya. bahkan mungkin lebih pintar daripada kita yang duduk di sini. Nah, sama ahli ekonomi yang sering muncul di Akbar Faisal, ILC yang opa-opa Iya, iya, kurus-kurus iya, itu siapa iya, itu iya. nama? Pintar Iya. atau goblok? Tergantung siapa yang Pintar menilai. juga. Atau simpelnya kayak gini lah. Tapi saya menilai dia Iya. goblok. Nah, Walaupun kita mau iya, kali anak dengan dia omong. kepintarannya dia bisa bilang bahwa ini keliru loh. Simpelnya kayak gini lah. Perdebatan pikiran itu muncul sekian abad sebelumnya. Jadi ada filsuf dan yang bertentangan dengan filsuf yang sama-sama pintar nih, tapi saling menawarkan tesa dan antitesa. Nah, filsuf A bilang anak keliru, harusnya begini. Filsuf B bilang anak keliru, harusnya begini. Bukan kemampuan komunikasi filsuf A yang salah, tapi kemudian dia punya pandangan yang berbeda. Nah, kalau orang cerdas, dia mampu secara objektif dalam konteks tertentu, objektif yang diterjemahkan dalam konteks tertentu nih, menilai bahwa oh ini ada benarnya, ini loh sintesanya. Tapi kalau kemudian digunakan kemampuan analisa ini digunakan oleh orang cerdas ini untuk kepentingan tertentu, memperoleh dukungan lah dan seterusnya. Itu yang jadi kurang sehat. Iya. Dibangun framing. Tapi Karena- kalau perdebatan pikirannya betul-betul diletakkan murni pada perdebatan pikirannya nggak apa-apa. Karena nggak bisa orang naif berpikir bahwa dengan kualifikasi ini dua-dua intelektual. Iya. Iya. Tapi ketika kita bergerak untuk menyampaikan sesuatu yang tidak intelektual terkait Ungke, semua mau tahu. Iya. Oke. Pada akhirnya Kalau kita menurut kita bakalan sangat panjang karena akarnya memang sangat sistemik ya. Oh, struktural. iya. Tapi kalau dalam konteks itu misalnya konteks yang Saroni bilang itu kalau misalnya membubarkan DPR, tolong menurut kita statement yang tidak tepat disampaikan di publik begitu. Sepakat itu tolol, itu salah. Misalnya orang yang bilang itu salah, tolol. Tapi dalam kapasitas dia sebagai wakil rakyat, menurut kita justru karena itu rakyat
marah. Maka Bukan, dia rakyat yang itu orang berbicara Iya, konteks maka- rakyat tidak cerdas. ya, maka selama-lamanya Tapi kan elit- tidak punya analisis. Toh. Kalau misalnya dalam perdebatan yang justru misalnya begini, orang kan boleh menjabarkan. terlalu Analisis kenapa. Nah, Jadi, iya juga itu. maksudnya kita apa? bakal Terlalu- sepakat kalau dibilang tolol kalau ada analisisnya. terlalu permitif juga. Agak jadi gini, seolah-olah kita bilang Ahmad Saroni, ingat lo mayoritas rakyat Indonesia tuh goblok. Komunikasimu harus kayak gini. Ahmad Saroni bilang, ngapain kita bodoh? Kita pingin rakyat Indonesia tuh cerdas misalkan kayak gitulah. Ini diperuntukkan untuk rakyat Indonesia yang cerdas. Mudah-mudahan jangan di framing. Kan dia bisa mikir kayak gitu. Namun pada akhirnya pernyataan Ahmad Saroni ini sebetulnya ada kepentingan politik di balik itu yang kemudian dia sendirilah yang menanggung akibatnya. Simpelnya kayak gini lah, Kak. Pernyataan rakyat Indonesia mayoritas goblok, tolol atau tidak cerdas dalam Terserah ada kepentingan atau tidak ya. dalam benak kita berempat oke saja, harusnya nggak timbul polemik di bawah. Tapi siapa yang tahu tiba-tiba jadi menurutnya ini kita biongo dong. Iya. Bisa jadi. Tapi menurut Berarti kita, gaya komunikasi yang ditampilkan oleh 4 orang yang duduk di sini ya komunikasi tidak pintar. Ya. Kita tengah berusaha untuk membangun argumentasi. Pernyataannya bisa nyeleneh itu. Lu goblok, lu cerdas, ini tolol, ini cerdas dan seterusnya. Di akar rumput berpotensi nggak diterima gitu. Ya karena tergantung siapa yang menilai. Apakah siapa yang gaya menilai. komunikasi kita berempat yang salah? Belum tentu juga. tapi Kak, kalau misalnya dalam konteks itu, justru orang yang pintar dengan gaya komunikasi yang nyeleneh ini berkemungkinan besar untuk tidak dipilih oleh rakyat yang mayoritas ini mementingkan itu begitu. Justru bakalan bisa digunakan. Karena kalau orang terus karena- Ya, that's why harusnya Karena ada requirements bahwa dia itu harus bisa Oh, gitu deh. dalam Makanya yang dibutuhkan perubahan sistemik. Oke. Nggak apa-apa kalau kita kalau perubahan seperti kita sepakat. Saya juga sepakat. Iya, Misalnya maksudnya- sistemik itu sepakat. saya oleh mayoritas kualifikasi- masyarakat dinilai slip tongue misalkan. Harusnya komunikasimu nggak kayak gini, kayak harusnya bla 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 bla. Tiba-tiba dukungan yang awalnya banyak ke saya beralih ke Gio karena gaya komunikasinya lebih bagus. Sama-sama qualified-nya nggak apa-apa. Yang penting masyarakat pilihannya itu terbatas pada orang-orang yang qualified. Iya, itu yang kita maksud Nggak tadi. apa-apa. Itu yang kita Oke. maksud tadi. Nggak apa-apa. Iya, Jadi nggak jangan apa-apa. kemudian disalahkan ketika tiba-tiba masyarakat si A dia biasa dengan gaya komunikasi kayak gini, nggak disukai oleh publik, tapi minimal pilihannya ada Gio yang qualified juga ya nggak Kayak boleh apa-apa. membuka pilihan aja. Nanti tinggal tergantung aja. personalnya. Oh ya kita harus berarti kedepannya perbaiki komunikasi. Dan itu sifatnya perdata tuh. Oke, ya. Sifatnya personal. Kalau kita pengen dipilih kayaknya harus rubah gaya komunikasi. Ya, harus Yang penting nggak ganggu sistem ini. Oke. Nah, sekarang itu so strict. Oke, yang tadi artinya pada ujungnya mengenai sistemik kita sepakat ya. Kita berempat sepakat bahwa ternyata ada sistem. Yang sistem bukan Meskipun ada kita sistem. tidak terlalu sepakat. Sistem Rakyat kita yang harus harus dipaksa. Kita lebih ke Gio sebenarnya. Rakyat harus Pertama, dipaksa. Rakyat dipaksa oleh sistem dong yang memaksa ya sistem rakyat harus. memaksa rakyat. Jadi sistem Kalau harus nggak ada diubah. opsi, toh? Iya kan? Kalau nggak ada opsi, kalau misalnya sistem memaksa rakyat Iya, ini, iya, ya iya. nggak mau. Iya. Jadi kita sepakat sistem harus Oke, diubah. oke. Tapi apakah rakyat bisa memaksa sistem? Sekarang bisa. Karena rakyat menarik nih, menarik. Yang ujung sekarang adalah rakyat Ya memaksa betul sistem. betul. Itu problematika Meskipun- demokrasi. Iya. Tapi nggak juga. Iya, Itu kenyataannya. terjadi dengan Syaroni. Oke, tunggu. Itu terjadi dengan Sebentar, Syaroni. Pertarungan 3 orang Syahrir, Soekarno, Tan Malaka misalkan itu dialektika ide. Nah, elitis waktu itu dipaksa untuk memilih presiden dari katakanlah 3 orang ini dan seterusnya gitu. Karena hak memilih seolah-olah hanya diberikan pada kaum intelektual itu. Jadi mereka yang seolah-olah membentuk sistem, harusnya pemimpin tuh bla 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 bla. Nah, yang dimaksud oleh Gio sekarang yang memaksa melahirkan sistem itu malah akar rumput gitu. Kita pingin pemimpin yang gaya Purbaya itu keren menurut kita pribadi. Tapi kalau mencintai Purbaya hanya karena gaya komunikasinya, ya itu keliru. Ya. Ya, iya Nah, itu yang dong, masalah. Nah, itu Sepakat. yang menurut Gio, akhirnya publik kan yang mempengaruhi sistem. Elitis memanfaatkan dong. Berarti harus tampil kayak gini nih, harus kegorong-gorong, harus kok tanya saya kan nggak tahu, harus begitu tuh. Publik yang memaksa sistem kan pada akhirnya. Nah, Gio maksud nggak apa-apa, elitis yang paksa publik ya begitu aja. Jangan kemudian sistem itu datang dari akar rumput. Oke, nah kalau Bung G sendiri, Apanya? apakah ada kualifikasi tertentu bagi para sorry, wakil Kak, rakyat? Oke, bentar, oke. yang tadi yang soal sistem. Tapi kalau begitu bakalan balik lagi juga ke sistem. Misalnya dari yang Ya, pasti. Iya, sekarang tetap itu- akan balik-balik ke Iya, sistem. dong. Tetap akan balik-balik ke Iya, sistem. dari sistem edukasinya aja. Ya, ini kan orang-orang yang tidak teredukasi. Ya pasti, tapi menurut yang Gio khawatirkan jangan sampai kemudian sistem itu lahir dari mayoritas orang Mayoritas. yang
tidak terlalu paham Sementara atau orang oleh negara gagal di edukasi. Ini bukan Iya. kesalahan masyarakat, Oh, kesalahan negara, begitu. Oke, Artinya secara awam saya terus sadar bahwa orang nggak sampai. Oke, oke. Artinya sepakat bahwa sistem yang harus dirubah. Iya. Oleh elitis. Oke. oleh yang memiliki kewenangan. Iya, dan dipaksakan ke bawah tuh. Oh. Tapi nanti diuji sistemnya. Iya. Oke, artinya sistem yang harus dirubah ya. Nah, sekarang saya masuk ke apakah Tapi tuh kalau begitu, sorry kan. Iya, yang apa? Jadi kalau begitu, kalau misalnya Putar-putar. kalau begitu, ya kalau DP elitis tidak memiliki kayak orang ini kan sebenarnya di bawah atau Nah, dari makanya masyarakatnya. sistemnya harus diuji. Betul. Tapi itulah punya orang ada di ruangan jadi ini, gini, biar kita suaranya ke sana. elitis tuh maksudnya bukan kemudian pejabat, sekadar para pejabat. Elitis tuh yang oleh Gio dibahasakan Para penentu sebagai kebijakan. aristokrat. Iya. Orang-orang Tapi cerdas, dalam hal ini masyarakat dalam kampus yang kualifikasi, cerdas, yang profesor atau yang punya kualifikasi. Iya, karena kalaupun misalnya nanti masyarakat yang misalnya yang Bukan oleh bahlil yang intinya begitu. teredukasi ini mendorong justru DP sistem untuk jadi bagus kan, oke juga tuh. Yang penting aristokrat itu dalam Oke, berarti artian dalam konteks itu ya. iya, Oke. bukan diserahkan kepada seluruh sivitas rakyat Indonesia. Nah, oke. Oke, lanjut Kak. Sekarang menurut Bung Ungke nih. Sudah dari tadi sudah. Oh, nanya, karena tadi belum. Apakah ada kualifikasi tertentu bagi para wakil rakyat? Ya tadi sama yang Oh, sama gitu. Kita itu Artinya- paper yang di assessment. Dan kira-kira kalau boleh tambah lagi, kita sebanyak kali tambah. Orang nggak usah terlalu banyak memaksa. Harus memilih. tapi meskipun bagi Memang saya apa golput. Iyo, nggak apa-apa golput begitu dan jangan terbiasa terlalu harus memilih. Negara berkembang saja nggak semua orang memilih begitu. 50%. Iya. ini mau masuk perdebatan Iya, yang baru maksudnya- karena orang punya alam pikir kita. Iya. Kalau kita bicara kita bilang "Wah, kita harus memilih sebab untuk menentukan Karena masa orang depan mengarah- bangsa, orang harus mengarah- memilih ya kan begitu. Orang melibatkan juga orang-orang yang tidak teredukasi untuk memilih nantinya. Nah, justru sistem harus Iya, Pak. mengedukasi kembali lagi seperti Jadi ketika pernyataan Ngana sadar, Muhammadiyah. Ngana teredukasi, Ngana datang memilih begitu. Begitu. Oh, iya, iya. Artinya dalam masyarakat konteks itu harus bisa sadar- Dalam dibenarkan. konteks sadar diri. Iya, bisa dibenarkan. Masyarakat kerja harus sadar diri lah Iya, begitu. karena negara berkembang saja tidak Tapi dipaksakan. kalau begitu. kalau dia sadar diri, berarti dia sebenarnya orang yang so teredukasi. Iya. Ya, karena dia sadar diri. Iya, karena dia sadar diri. Kalau dia nggak sadar nih, biasa juga. Iya. Oke. Nah ini closing Harus memilih. statement. Ya, oke. Ya, dari ujung Gio nih. Oh, sana dari Oh, sana. dari sana, ujung kanan. Closing statement. Bingung gitu sis. Bung Gio. Dari kita apa tapi closing statement? Oke aja dulu. Yang orang bahas tadi so closing statement selalu. Karena closing statement pasti bilang Joko. Ada closing statement. Intinya gitulah. Kalau closing statement mesti satu-satu dari sana tuh. Dari Uge aja dulu. Oke. Sambil kita berpikir. Dari Bung Ge. Eh, Dia mau cari ambil ngeluh ke negara bisa, kritik anggota dewan bisa, tapi introspeksinya tuh harus holistik gitu. Oke. Ya, kita harus lihat juga masyarakat yang model beginian cenderung menghasilkan pejabat yang model kayak gimana sih. Nah, dilihat akar masalahnya, cari rootnya. Ketika rootnya udah ditemukan, yang diperbaiki ya itu gitu. Jadi melibatkan ya tadi kayak yang dia bilang tuh aristokrat, masyarakat yang dinilai punya kemampuan buat bangun sistem itu yang betul-betul dilibatkan. Publik secara keseluruhan ya dilibatkan juga gitu. Tapi perdebatannya digeser bukan pada perdebatan kuantitas gitu. Yang banyak yang menang tapi perdebatan kualitas. Didialektikakan pikiran, dibenturkan, dipertengkarkan lah gitu. Sintesanya yang kemudian digunakan. Ya walaupun hasilnya nggak absolut mutlak lebih baik daripada hasil yang satunya, atau pendapat yang satu nggak absolut mutlak lebih baik dari pendapat yang lainnya, tapi minimal itu yang dinilai mampu untuk mencapai objektif yang ditetapkan 2045 Indonesia Emas itu. Nah itu yang harus jelas dipublikasikan ke publik. Indonesia Emas 2045 itu yang harus dicapai poin A, ini cara mencapai poin A dibutuhkan A, B, C, D, F, G. Kemudian diisi yang qualified untuk pekerjaan ini siapa saja. Jangan kayak pemecatan Ignatius Jonan misalkan karena dia nggak sepakat pembangunan kereta cepat Bandung-Jakarta, tiba-tiba dia dipecat. Dia ngomong ini membebankan APBN dan seterusnya, tiba-tiba dia dipecat dan seterusnya. Itu kan dasarnya agak kurang fair lah dalam konteks tertentu. Walaupun walaupun mungkin pemerintah punya jawaban karena kita nggak terpapar informasi langsung dari dapur pemerintah. Jadi ini katakanlah statement yang keluar karena keterbatasan informasi. Kita berpotensi salah loh kalau kemudian informasi baru yang disampaikan pemerintah yang mungkin nggak kita ketahui
tiba-tiba oh ada loh, ada sebab A, ada sebab B. Jadi bisa jadi apa yang dibicarakan di sini tuh bisa jadi keliru kalau seandainya ada informasi baru yang mampu membantah argumen-argumen kita. Tapi kalau dalam batasan informasi yang kita peroleh, setidaknya informasi yang beredar sekarang, ya kesimpulannya kurang lebih kayak gitu. Begitu. Kalau kita mau bilang kalau dari orang dari sisi masyarakat begitu, apa ya, dia sifatnya sadari begitu. Orang harus berpartisipasi untuk sebuah Indonesia yang orang mau di kedepannya. Jangan justru intinya bahwa orang teredukasi. Penting untuk teredukasi sebagai masyarakat. Penting teredukasi sebagai masyarakat. Punya dasar pengetahuan yang jelas sebagai masyarakat begitu. Kalau memang orang tidak tahu, jangan lebih baik tidak ngomong begitu. Supaya orang bisa berpartisipasi untuk sebuah Indonesia yang orang pikirkan 5, 10, 15 tahun ke depan begitu. Jangan orang cuma datang dengan sikap yang cuma mau marah-marah begitu, tanpa mau berpikir tentang sebenarnya seperti apa ini Indonesia mau dibangun begitu. Karena orang terjebak dengan pikiran-pikiran yang terbatas tanpa punya variasi dari studi-studi kasus yang lain begitu. Orang cuma sebatas berpikir tiba-tiba kalau ada backing begini itu salah begitu. Sementara orang nggak lihat DP situasi-situasi. Baru kalau dari sisi pemerintah mesti sadar bahwa nganape masyarakat ada dalam kondisi di mana tingkat ketidakpercayaan itu tinggi. Dia menyesal setiap kali ada pemilihan. Orang cuma makin memperbesar penyesalan bagi masyarakat begitu. Jadi makin banyak orang apatis begitu. Makin banyak orang marah-marah begitu. Jadi harus sadari itu, ingatkan kembali bagi masyarakat, bangun kepercayaan, tapi sembari juga bukan cuma bangun kepercayaan, orang menyadarkan masyarakat atas dasar apa kita mesti support ngana. Kita harus berkontrak politik sebagai masyarakat Indonesia begitu. Kita dan pemerintah berkontrak politik menjadi Indonesia. Ingatkan kita kiapa begitu. Atas dasar apa kita mesti itu gitu. Supaya kita punya kecintaan yang waras terkait Indonesia begitu. Nyana dasar cuma ya karena kita sudah tinggal di sini 32 tahun kita harus mencintai Indonesia. Ya masuk akal begitu. Betul sekali. Realitanya banyak orang kerja di luar begitu. Dan berharap punya green card di luar. Banyak polisi lari ke Amerika berharap punya green card di Indonesia jadi warga negara Amerika begitu kan. Orang mesti ingatkan kembali atas dasar apa orang itu. Kalau kita itu. Ya, kalau sama dia sendiri kalau saya sendiri percaya bahwa ini semua struktural, sistemik. Betul kalau misalnya pemimpin yang dipilih itu adalah cerminan rakyat. We are mostly poor and uneducated. That's why pilihan yang kita tempatkan, yang pemimpin yang kita pilih untuk duduk di sana itu seperti itu. Kemudian nanti orang-orang yang memilih juga demo. Tapi kayak karena keadaan, karena miskin tetap menerima kalimat-kalimat janji manis, serangan sayang gitu. Jadi memang sangat kompleks, tidak mudah. Di satu sisi juga elit politik itu memanfaatkan ini, gitu. Fenomena ini. Iya, fenomena ini. Jadi mau sampai justru kalau kita sangat mendukung gerakan masyarakat, ya at least masyarakat yang lain yang nggak tahu jadi tahu. Ternyata ada something wrong gitu. Yang tadinya nggak tahu jadi, kenapa demo rame? Akhirnya orang-orang yang, karena banyak juga yang pintar akademis itu di generasi kita mungkin, tapi kok pilihannya begitu ya? Kita merasa karena tidak tahu, sesimpel karena tidak tahu. Mungkin karena ada banyak kejadian-kejadian jadi mencari tahu gitu. Jadi mungkin itu aja sih. Struktural yang kompleks dan susah, lama, tapi bukan tidak mungkin untuk diubah ya. Dan pada akhirnya pada kesimpulannya bahwa dalam bernegara jangan hanya karena hubungan politis, kemudian seperti tadi Bung Gio nyatakan bahwa faktor kedekatan, kesalahan
dilakukan padahal sudah diingatkan dengan cara yang benar, namun karena tidak suka akan hal itu, ya kan, dipecat. Dan kemudian ada dari Bung Gio bahwa hampir mirip seperti Ahmadiyah ya, bahwa harus ada kompetensi yang dinaikkan oleh rakyat sehingga dapat menghasilkan para pemimpin-pemimpin, baik pemimpin negara maupun para wakil rakyat yang terkualifikasi ya, yang terverifikasi. Dan pada akhirnya nanti ada hal-hal menarik berikut yang akan kita bahas. Itu saja di periode berikut, di episode berikut kita akan coba membahas reformasi Polri. Namun sepakat lagi dengan Bung Ungke bahwa tidak semua apa yang kita nyatakan di sini adalah sebuah kebenaran, dan jika ada yang salah, mohon maaf. Ada apa? Kita mau bilang, kayaknya lagi rame ini enggak? Orang bisa bahas minggu depan terkait Prabowo dan Trump bercerita, dapat angka di hot mic, toh? Tapi itu kan udah jelas tuh. Oke. Tapi nanti kita akan membincangkan, kita akan meramu di balik ruang pintar dan kita akan membincangkan hal itu. Oke, nanti beberapa ulang di Baku Bikin Pandai, bukan Baku Lebih Pandai.